Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Mazugaturova dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Ada yang tahu nggak sih apa itu pengertian dari bahasa? Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama dan berkomunikasi antar sesama anggota. Bahasa ini memiliki sudut pandang sendiri. Sudut pandang dari bahasa ada 4, yaitu yang pertama, bahasa sebagai sebuah sistem. Maksud dari sudut pandang yang pertama ini yaitu bahwa bahasa adalah sejumlah unsur yang beraturan. Dalam bahasa pasti terdapat unsur-unsur di dalamnya seperti subjek, objek, predikat, dan keterangan. Contohnya pada kalimat Adi memotong kambing. Nah, kalimat ini mengandung unsur subjek yang terdapat pada kata Adi, predikat terdapat kata memotong, dan objek terdapat pada kata kambing. Sudut pandang yang kedua yaitu bahasa sebagai lambang. Maksud dari sudut pandang yang kedua ini yaitu artinya lambang ini menandai sesuatu secara konvensional. Bahasa juga harus mendapatkan kesepakatan antar sesama penggunanya. Contohnya pada kata merah yang memiliki beberapa arti. Yang pertama seperti arti keberanian dalam warna, kedua arti berhenti dalam lampu lalu lintas, atau yang ketiga arti cinta dalam sebuah perumpamaan bahasa sastra. Sudut pandang yang ketiga yaitu bahasa adalah bunyi. Maksud dari sudut pandang yang ketiga ini yaitu bunyi itu dinamakan bahasa. Namun tidak semua bunyi adalah bahasa. Yang termasuk ke dalam bagian bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang berupa ujaran. Bunyi yang berbentuk ujaran inilah yang bisa dikatakan dengan bahasa. Contohnya seperti kalimat saya lapar. Nah, kalimat ini bisa disebut bahasa karena bunyinya berbentuk ujaran dengan unsur subjek dan predikat. Sedangkan contoh seperti deheman atau batuknya seseorang ini bukan dinamakan bahasa karena bunyi yang dikeluarkan tidak berupa ujaran. Sudut pandang yang keempat yaitu bahasa itu bermakna. Maksud dari sudut pandang yang keempat ini yaitu artinya bahasa itu berbentuk ujaran yang memiliki makna. Sifat bahasa ada 8, yaitu yang pertama arbitrer. Arbitrer merupakan lambang bunyi yang tidak memiliki kehubungan dengan ide yang disampaikan. Dalam bahasa tidak ada hubungan antara ide dengan lambang bunyi dan tidak harus memiliki makna yang sama. Sifat bahasa yang kedua, konvensional. Konvensional merupakan adanya kesepakatan pembentukan dan penggunaan bahasa. Kesepakatan ini dapat dibuat oleh kelompok, negara, organisasi, dan wilayah. Bahasa konvensional memudahkan proses komunikasi dan pemahaman. Contoh bahasa konvensional adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dilambangkan dengan bunyi rumah. Sifat bahasa yang ketiga yaitu unik. Bahasa bersifat unik karena setiap bahasa memiliki ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini menyangkut sistem bunyi, pembentukan kata, pembentukan kalimat, dan sistem-sistem lainnya. Sebab terdapat banyak bahasa di dunia. Sifat bahasa yang keempat yaitu universal. Kenapa bahasa bersifat universal? Karena setiap bahasa memiliki ciri-ciri yang sama seperti adanya bunyi vokal dan konsonan,
Bahasa universal dapat merujuk pada bahasa historis yang dipahami oleh sebagian besar atau seluruh populasi dunia. Bahasa universal dapat merujuk pada alat komunikasi yang dapat dipahami oleh seluruh manusia. Sifat bahasa yang kelima yaitu produktif. Produktif merupakan sifat bahasa yang memiliki keterbatasan di tingkat fonologi, morfologi, dan sintaksis. Bahasa bersifat produktif karena memiliki kemampuan untuk menghasilkan kalimat-kalimat baru yang tidak terbatas, meskipun unsur-unsur bahasa yang digunakan terbatas. Sifat bahasa yang keenam yaitu dinamis. Dinamis merupakan bahasa berkembang mengikuti zaman karena kemampuan bahasa untuk berubah, berkembang, dan beradaptasi seiring berjalannya waktu. Bahasa bersifat dinamis sebab selalu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman, baik dalam hal sosial, budaya, teknologi, maupun konteks komunikasi. Sifat bahasa yang ketujuh yaitu bervariasi. Bervariasi yaitu bahasa timbul dari sisi kemanusiaan yang terpengaruh dengan bahasa yang digunakan. Sifat yang kedelapan yaitu manusiawi. Manusiawi merupakan sebab hanya manusia yang bisa bertutur kata dengan bahasa. Sifat bahasa manusiawi ini juga merupakan kemampuan manusia untuk berkomunikasi secara kompleks dan abstrak menggunakan sistem tanda-tanda yang kompleks. Bahasa merupakan salah satu ciri paling menonjol yang membedakan manusia dari makhluk lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.